Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu hebat. Selamat sore Bu. Nah, pada kesempatan sore ini saya memperkenalkan diri. Saya ini selaku pengamat dari kegiatan coaching pada sore hari ini. Saya Ibu Surisba selaku pengamat, kemudian Ibu Lucy selaku coach, dan Ibu Khadijah selaku coachee. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya membuka percakapan dengan coachee, nanti saya akan menggali potensi apa yang akan dilakukan oleh coach dalam coaching tersebut. Kemudian nanti dari coach harus bisa menggali terhadap coachingnya tersebut dengan alur tirta yang ada tentunya pada kegiatan coaching ini. Baik, untuk memulainya saya itu akan bertanya terlebih dahulu terhadap coach. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat dan bahagia selalu Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Lucy dan bahagia. Alhamdulillah. Oke. Oh iya Bu Lucy. Ini dalam proses coaching nanti pastinya Bu Lucy sudah paham kan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Ya Bu, insya Allah saya sudah memahami kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach. Oh ya, bagus itu Bu Lucy. Tapi dalam proses coaching nanti pastinya Bu Lucy sudah paham ya akan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan percakapan coaching tersebut. Ya Bu, begini ya Bu, untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yang saya pahami, yang pertama seorang coach harus memiliki kompetensi present atau kehadiran penuh. Jadi seorang coach harus benar-benar hadir di hadapan coachee-nya. Dan yang kedua, seorang coach harus menjadi pendengar aktif. Artinya seorang coach harus mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh coachee-nya. Dan yang ketiga, seorang coach harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya seorang coach harus menyusun pertanyaan yang runtut sehingga menggiring seorang coachee untuk menggali seluruh potensinya sehingga coachee ini dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Itu Bu, kompetensi seorang coach yang saya ketahui. Oh iya, berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Nah, menurut Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara spesifik akan Bu Lucy lakukan? Dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, nah dari kompetensi indikator mengajukan pertanyaan berbobot, pencapaian tujuannya seperti apa ya Bu Lucy? Yang saya inginkan tentu saja harapan saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka sebagai coach saya bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan memunculkan ide-ide dari seorang coachee agar permasalahannya dapat segera diatasi, Bu. Oh, baik Bu Lucy, berarti ada 2 harapan ya dari Bu Lucy sebagai coach, yaitu mengarahkan coachee untuk dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, dan yang kedua adalah memunculkan ide-ide baru dari seorang coach ya Bu. Ya, betul sekali Bu. Baiklah ibu-ibu hebat, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lucy dan Bu Khadijah yang akan melakukan praktek coaching ini. Silahkan ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu Risbah. Baik Bu Khadijah, kita akan mencoba melakukan proses coaching ya Bu. Oke.
Oke, Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Bu? Tumben nih mau Iya, Bu ngobrol dengan Lucy. saya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Ibu? Oh iya, tentu saja. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Ibu. Oh baik Bu Dicah, coba seperti apa nih ceritanya? Saya jadi penasaran sekali. Begini Bu Lucy, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks, Ibu. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya, Ibu. Oh itu ya Bu, lumayan juga nih permasalahannya dengan pengawas ya. Nah kira-kira dari permasalahan tadi, apa sih sebenarnya hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, dan materi yang saya ajarkan juga saya sudah kuasai di buku teks tersebut. Nah ini, apa sih sebenarnya kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Begini Bu, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Ibu. Ya kalau boleh tahu pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Oh iya Bu Lucy, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, bahkan kadang saya juga ini melalui aplikasi yang sedang viral sekarang ini, di aplikasi TikTok, Bu. Wah menurut Ibu apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Ibu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, sebenarnya saya sangat setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik kita bisa menggali dan mengeksplorasi kemampuan kita ya, Bu. Jadi sekarang sebenarnya apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, nanti saya akan menghadap kepala sekolah, Ibu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pengawas. Nanti kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkelanjutan, Ibu. Oh, iya Bu. Terus apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, Ibu, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, sebenarnya bagus sekali rencana Ibu. Saya doakan semoga berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya mempunyai komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Ibu. Wah, itu sebenarnya sudah bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmennya Bu Dicah. Ya, saya berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Iya, Bu Lucy. Terima kasih, Bu Lucy, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ya, Bu. Amin. Oke. Eh,
Baik Ibu Lucy dan Bu Tijah, proses coaching ini sudah selesai ya, sudah berakhir ya Bu. Ya, Bu. Bu Lucy, dalam proses coaching ini apa yang sudah berjalan dengan baik Bu? Ya, terima kasih Bu Risbah. Saya tadi sudah mencoba hadir secara utuh di hadapan Bu Tijah. Saya mendengarkan apa yang menjadi unek-uneknya, serta saya juga mencoba mencari tahu sedikit demi sedikit masalah yang dihadapi Bu Tijah, sehingga Bu Tijah dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Saya juga mencoba menggiring pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Tijah bisa menggali semua potensi-potensi yang ada pada dirinya, Bu. Oh ya, lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih ke depannya yang Ibu pikir Bu? Ini kan karena belum maksimal ya Bu dalam proses coaching ini. Ya, karena proses coaching ini adalah proses kegiatan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus supaya melatih kemampuan kita sehingga diharapkan mendapatkan proses coaching yang lebih baik lagi. Saya nantinya akan berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dalam proses coaching ke depannya, Bu. Baik Bu Lucy, luar biasa sekali. Berarti kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan dari proses coaching yang dilakukan Bu Lucy dengan Bu Tijah. Di sini Ibu Tijah itu merasa gelisah ya, bahwa Bu Tijah itu mendapat teguran dari kepala sekolah atas dasar laporan dari pengawas saat supervisi Bu Tijah. Seperti itu ya Bu. Kemudian Bu Tijah ini curhat kepada Bu Lucy. Sebenarnya Bu Tijah ini sudah menemukan rencana-rencana namun belum yakin. Kemudian Bu Lucy sudah berusaha membuat Bu Tijah yakin dengan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menggunakan bahan ajar dalam pembelajarannya. Kemudian di sini Bu Lucy sudah menerapkan paradigma berpikir yang bagus untuk memusatkan perhatian fokus kepada koci, bersikap terbuka dan ingin tahu serta memiliki kesadaran diri yang kuat dan melihat peluang baru masa depan. Jadi Bu Lucy ini dari pengamatan saya ini mengenai proses coaching yang Ibu Lucy lakukan dengan Bu Tijah secara keseluruhan sudah bagus dan ini sudah menunjukkan proses coaching yang bagus. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Tijah yang telah melaksanakan coaching ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risbah atas umpan balik yang diberikan. Semoga kedepannya saya bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Lagi, ya.